Di lain kisah, cerita di balik insiden penghadangan dan penyerangan yang menyasar kepada Ustadz Solmed ternyata terus bergulir. Baik pihak panitia maupun Ustadz Solmed sama-sama berpegang pada kebenaran menurut versi mereka masing-masing. Bahkan Ustadz Solmed menenggarai jika keterlambatan dirinya datang ke lokasi ceramah di kawasan Serang, Banten pada 29 April lalu yang berujung penghadangan oleh warga, tak lain dan tak bukan lantaran adanya unsur kesengajaan dari pihak panitia penyelenggara. Benarkah? Seperti apa pihak panitia penyelenggara menanggapi hal ini? Karena suatu hal beliau lambat datang, kemudian warga saat itu ricuh gitu, resah karena lambatnya itu mungkin kalau sejam 2 jam mungkin masih bisa dimaklumi ya, tetapi di MOU Pak Ustadz Solmed bersedia untuk hadir di acara kami pada jam 8.00 itu jelas ada MOU-nya gitu. Tapi rupanya dia hadir di lokasi pada jam 12.40 ya Pak Ustadz ya. 00.40. Kita sudah bubar warga gitu. Jadi yang ada itu warga yang masih bersisa ya, masih ada gitu, warga yang masih ada di sini gitu. Kemudian mereka terjadilah kericuhan itu. Ini bukan terlambat yang disengaja, ini terlambat yang disetting. Dan keterlambatan saya ini dikarenakan pihak panitia yang menjemput yang 3 kali merubah tempat penjemputan. Zaman sekarang kan orang sudah punya aplikasi Google Maps misalnya. Kita bisa memprediksi dari Cibubur sampai ke Serang Timur itu berapa menit. Bahkan kalau jalan macet pun satelit sudah menginformasikan. Akurasinya mungkin 95% lah. Sampailah saya di Serang Timur 21.45. Secara hitungan 10 menit lagi nyampe, nggak nyampe jam 10 kita udah nyampe lokasi dong. Ternyata di situ ada perubahan, salah tempat keluar, bukan di situ, pindah, takut macet katanya. Kemana? Cilegon Timur. Waduh, Serang Timur ke Cilegon Timur udah lumayan tuh jaraknya. Sampai akhirnya kami sampai kurang lebih jam 12-an. Sampai di lokasi bubar, orang sudah bubar. Saya nggak paham juga nih antara orang di lapangan dengan orang yang jemput kok tidak ada komunikasi. Jadi seperti dikondisikan saya nyampe udah harus bubar dan telat. Sampai di sana orang sudah mulai mengerubuti. Akhirnya saya tahan, tenang saudara-saudara, kita masuk masjid dulu. Gimana ya, kalau kita saya lihat di Indonesia mungkin terlalu mudah ya jadi ustadz ya. Mungkin karena sudah umrah 2 kali, misal pimpin jamaah, atau mungkin bacaannya cukup bagus, udah langsung jadi ustadz. Ini beda sama budaya di Indonesia. Budaya di Indonesia mungkin sebuah kehormatan memanggil seorang ustadz walaupun hanya bisa baca Al-Fatihah. Ya, jadi terlalu banyak ustadz, tapi mudah-mudahan mereka begitu mendapatkan gelar nama ustadz atau ustadzah, mereka siap insya Allah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Solmed yang juga sempat memantik protes dari para TKI di Hong Kong pada 2012 lalu terkait honor ceramahnya, kini seolah terperosok kembali ke dalam pusaran kasus yang sama. Ya, selain mempersoalkan keterlambatan Ustadz Solmed datang ke lokasi tausiah, pihak panitia juga mengurai cerita tentang permintaan tambahan honor dari pihak Ustadz Solmed yang meminta tambahan honor sebesar 4 juta rupiah dari honor sebesar 7 juta rupiah yang telah disepakati sebelumnya. Lagi-lagi, Ustadz Solmed membantah adanya permintaan tambahan honor, serta kabar jika pihaknya melarikan uang 25 juta rupiah seperti yang dituduhkan. Tak hanya sekedar membantah, Ustadz Solmed pun menantang pihak panitia untuk membuktikan tudingannya lewat jalur hukum. Dia minta tambah. Iya betul, betul banget karena pada saat itu utusan kami panitia menghubungi saya pada saat itu dan meminta pihak panitia untuk mendatangi Ustadz Solmed saat beliau istirahat di Hotel Aston pada saat itu dan bicara masalah ingin penambahan soal honor, honor tausiah. Iya. Tapi nggak dikasih pada waktu itu. Karena beliau kan tidak tausiah gitu, jadi sebelum tampil saja beliau sudah membicarakan masalah ingin minta tambah gitu soal tambahan itu. Yang tidak mengaku bahwa dia tidak sepeser pun menerima bayaran ya, tidak sepeser pun. Padahal itu jelas MOU ada, bukti transferan juga ada, bisa kita nanti buktikan. Tapi bukti-bukti itu sudah saya serahkan kepada kuasa hukum kami. Kemudian pada tanggal 15 Maret
2016 baru terjadi transaksi 50% dibayar. Itu memang kesepakatan kita, kesepakatan manajemen Ustadz Solmed dan panitia gitu ya. Jadi memang itu 50% sudah kami bayarkan, 7 juta. Belum dibayar dan tidak dibayar dan tidak tahu angka 25 juta. Saya justru menantang siapapun yang merasa mengeluarkan uang 25 juta untuk saya tantang, tunjukkan buktinya, mari kita jebloskan rame-rame ke penjara. Jangan-jangan ada orang yang nilep tuh duit kalau emang benar, atau ini sebuah isu yang dimainkan untuk menghabisi karakter saya. Weni Anggra ini itu orangnya Solmed manajemennya. Iya. Tidak masalah para ustadz meminta sesuatu, tapi jangan berlebih-lebihan, yang wajar-wajar saja. Dan ketika justru kalau kita masuk ke satu tempat melihat kondisi masyarakat memang sangat susah dan sangat miskin, semestinya para ustadz menjadi contoh baik. Daripada menerima justru memberi, supaya ini insya Allah menjadi istilah saling menjaga, saling memberi, bukan hanya kita hanya terima aja. Ya, sekali-kali terima dan juga sekali-kali kita memberi, supaya hubungan antara ustaz sama masyarakat semakin akrab. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas.